Di bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 37. Iya. Yang pakai kitab berapa itu nomornya? 51 sama berapa itu kemudian? Hah? 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Alaika bistiqnafil amali wal ikhlasi fihi. Qala Allahu azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu ya. Alaika bistiqnafil amali, kewajiban atasmu memulai mengatur, menyusun, menjadwalkan. Serah itu mau pakai yang mana? Berbagai macam amal. Kewajiban atasmu untuk menyusun berbagai macam amal. Wal ikhlasi fihi, dan menerapkan ikhlas di dalam perbuatan yang kamu kerjakan. Gimana Bang Fer? Bikin tuh jadwalnya, bikin randonnya, random, agar dalam sehari semalam 24 jam itu semuanya bernilai ibadah. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Makanya harus kita atur, kita jadwalkan, kita susun yang rapi. Ini habis sholat subuh kita zikir sampai matahari terbit. Ntar jam 7 kita duha sampai jam 10. Ntar jam 12 kita mulai dah sholat zuhur. Ntar habis zuhur kita zikir, kita ngaji, baca Quran sampai jam 1, sampai jam 2. Ntar jam 3 kita asar, habis asar zikir lagi, habis itu ngaji Quran lagi. Ntar maghrib begitu bisa, ntar bisa begitu lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Ntar jam 12 malam kita bangun, sholat malam, zikir malam, ngaji
ngaji malam. Boro-boro. Bangun pipis doang. Harus mulai kita susun tuh kegiatan kita sehari-hari. Jangan sampai banyakkan waktu kita yang kebuang dibanding waktu yang kita isi dengan ibadah. Atau kalau yang kerja pagi dia kerja, istirahat setengah 12, siap-siap buat sholat zuhur, habis sholat masuk lagi kerja sampai waktu asar, istirahat asar, terus masuk lagi kerja sampai pulang sholat maghrib isya gitu. Terus diatur. Yang penting jangan sampai ada waktu kita yang kosong dari ibadah. Jangan sampai ada yang kosong. Jangan sampai banyakkan kosongnya. Jangan sampai kayak dukun. Habis subuh, pagi, rebahan, pules, ntar bangun jam 12. Mending jam 12 jam 2 gitu. Johor, habis johor pules lagi, ntar bangun jam 5 asar. Ntar habis sisa mulai dah ngatur schedule jadwal pengen jalan-jalan kemana ya. Mulai tuh diatur agar tadi tidak banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mengingatku, hanya untuk menyembahku. Karena memang itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, agar kita bisa selalu ingat kepada Allah, selalu beribadah kepada-Nya. Makanya jangan sampai dalam 24 jam ternyata ibadah kita cuma 1 jam, cuma 2 jam, banyakan main-main, banyakan jalan-jalannya. Begitu mohir, banyakan sia-sianya. Berarti kita menyalahi tujuan asli. Kita diciptakan oleh Allah, menyalahi itu. Kalau banyakkan waktu yang kita buang, apalagi kalau sampai gara-gara hal-hal yang kita kerjakan sampai kita meninggalkan ibadah. Jangan sampai. Kayak Pak Ridwan, karena lagi seneng main ngumpul sama teman-temannya, sampai sholat ditinggal, sampai kewajiban ngaji ditinggal. Jangan sampai. Karena memang kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk selalu ingat kepada Allah. Itu tujuan kita. Jangan sampai dikasih waktu 24 jam, 12 jamnya habis buat tidur sama buat rebahan. Tapi nggak ada semua ya, yang sampai tidur 12 jam kagak ada semua. Lagi ngaji soalnya. Ma khalaqahum lil hausi wa ma khalaqahum lil la'ibi wa ma khalaqahum lil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Ma khalaqahum lil hausi, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk hal yang sia-sia. Ya kalau kita pikir kan, apalagi buat
bocah anak muda kerjanya tiap hari rebahan megang HP, itu kan sia-sia waktu. Nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang manfaat. Oman kerjanya cuma ngeliat TikTok doang. Nggak ngeliat TikTok, lihat IG, udah. Nggak ada yang manfaat, gitu doang. Sia-sia waktunya. Ntar dia bosan, dia live TikTok, live IG. Allah tidak menciptakan mereka untuk hal yang sia-sia. Wa ma khalaqahum lil la'ibi. Dan Allah tidak menciptakan mereka untuk sekedar main-main. Wa ma khalaqahum lil aqli. Allah tidak menciptakan mereka cuma untuk makan. Kerjanya makan lu. Asik-asik jajan keliling. Asik jajan keliling nyari makanan. Mana udah jam 11 masih nyari makanan aja. Lapar. Enggak ya? Kehangga juga lapar. Emang resep jalan-jalannya. Apaan? Sopi. Ngapa emang dia? Contoh. Kerjaan itu makan doang. Ntar dia kenyang, dia rebahan pules. Bangun tidur lapar lagi, nyari makan. Allah tidak menciptakan mereka cuma untuk makan, wasyurbi dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikahi dan kawin. Kalau bahasa gue ini 4M. 4M saja. Makan, modal, molor, mana. Persis kayak Aska. Kerjanya begitu doang, makan, minum, tidur. Kawin belum kawin. Udah tuh. Jangan sampai itu kerjaan kita cuma sekedar itu doang. Banyakkan waktu yang terbuang ya dibanding ibadah. Ya masing-masing cross check aja dah. Selama ini dari 24 jam yang Allah kasih buat kita, kira-kira banyakkan yang kebuangnya apa banyakkan yang berisinya? Banyakkan yang bernilai ibadah apa banyakkan yang kita pakai buat main-main? Gimana kalian? Banyakkan mana? Banyakkan mainnya. Iya, kalau kita hitung itu kan begitu. Zuhur paling lama 10 menit, Asar 10 menit, Maghrib 10, Isya 10, Subuh 5, 2 rakaat. Itu baru cuma sekedar 45 menit, 50 dah. Lampangin 1 jam. Terus yang 23 jamnya lagi ngapain? Kemudian kali-kali kalau yang kerja nyari nafkah buat keluarganya, kan banyakkan nganggurnya. Itu tuh. Berarti selama ini kita menyalahi tujuan kita diciptakan oleh Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Kenapa selama ini waktu kita banyakkan kita buang-buang? Banyakkan yang sia-sia. Tanabbahu ya ghaffal.
min ghafalatikum. Sadarlah dari kelalaian kalian, wahai orang-orang yang lalai. Mau sampai kapan? Setiap saat usia kita makin bertambah, makin tua. Nah kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita mulai ngerapihin ibadah kita, ngatur waktu kita? Kapan lagi? Nah saya aja kagak berasa, tahu-tahu lah itu maulidnya udah gede aja. Berarti kan udah tua. Mau sampai kapan kita begini aja? Waktu kita banyak yang kita buang. Apalagi yang udah tua mah. Buruan sadar, tanabbahu, sadarlah dari kelalaian kalian, wahai orang-orang yang lalai. Karena tadi paling lama kan usia yang Allah kasih buat umat Nabi Muhammad ya 63 tahun. Sekarang kebanyakan kita udah 60, udah ada yang 55, udah ada yang 50. Udah masuk asar kan. Bentar lagi maghrib, apalagi engkong mah. Itu lagi udah merah gitu. Sampai kapan kita begini aja? Usia kita makin bertambah. Yang aslinya malah makin berkurang. Buruan sadar. Jangan sampai badannya doang tua. Lagunya masih kayak bocah aja, masih pengen main-main, masih pengen seneng-seneng. Kagak urut memantah, kagak urut. Udah tua. Lagunya masih kayak bocah aja. Apa lagi? Malu cucu. Udah tuh. Yakhtu qalbuka ilaihi khotwatan wa yakhtu hubbuhu ilaika khotowatin. Ketika hatimu melangkah mendekat kepada Allah satu langkah, wa yakhtu hubbuhu ilaika khotowatin, maka cinta Allah untukmu akan mendekat beberapa langkah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah satu langkah, maka cintanya Allah akan diberikan kepada kita, akan mendekat kepada kita beberapa langkah. Udah tuh. Huwa ila liqa'il muhibbina ashwaqu minhum. Dia Allah lebih rindu kepada orang-orang yang cinta kepadanya dibanding rindunya mereka kepada Allah. Minhum, begitu tuh artinya, dibanding rindunya mereka kepada Allah. Allah lebih rindu kepada kita yang cinta sama Allah dibanding rasa rindu kita. Biar kata Bang Andi ngakunya cinta banget sama Allah, tetap aja kalau ditanya mau Bang cepet-cepet ketemu Allah, agak juga. Ya berarti kita belum terlalu rindu. Apaan? Kalau kayak Rasul ditanya sama malaikat Israel, ya Muhammad, saya ini datang untuk diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Tapi kalau kamu suruh saya pulang, pasti saya pulang. Nabi Muhammad jawabannya, wahai Israel, siapa kekasih yang tidak rindu dengan orang yang dicintai, dengan zat yang dicintai? Aku ini rindu ingin bertemu dengan Allah. Ya udah, segera cabut
ruh saya. Saking rindu. Nah kita biar ngakunya cinta banget sama Allah tetap aja. Kalau ngaji oman dah udah deketan mau ngaji. Makanya Allah lebih rindu kepada kita dibanding rindunya kita kepada Allah. Sampai kayak anak muda lagi deh ngomongin rindu. Betul. Artinya ketika kita mendekat kepada Allah, meskipun itu cuma satu langkah, rahmat dan kasih sayang Allah akan diberikan dengan melimpah buat kita. Karena Allah lebih rindu dengan kita dibanding kita sendiri, dibanding rindunya kita kepada Allah. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan menganugerahkan kepada siapapun yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa dihisab. Udah tuh. Tadi artinya Allah akan menganugerahkan cintanya dan kasih sayang kepada orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Udah jelas. Bang Guru namain gak cukup? Pak Guru kali, Pak Guru? Pengajaman kali? Jelas itu udah paham? Ini kalau kita gunain ibadah yang mahdu aja kayaknya gak cukup ya. Gak cukup. Semua. Makanya tadi saya bilang, kalau buat yang kerja berarti waktunya lumayan tuh buat ibadahnya. Dengan kerjanya dia mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, kan itu ibadah juga. Kalau cuma sekedar ibadah mahdoh kayak sholat, zikir, itu mah terbatas. Tapi di luar itu banyak yang gak terbatas. Kita ngobrol sama bini kita, ngobrol sama teman-teman kita niatin. Ustaz Badrun gak berangkat Pak? Beberes tempat. Ngopi dulu. Iklan. Oke, mana tadi Ustaz? Iya, kalau cuma sekedar ibadah mahdoh itu sangat terbatas. Sholat 5 waktu tadi cuma 1 jam lah sehari semalam. Tambah zikir misalkan 165, sekali zikir 15 menit. 5 waktu baru sejam 15 menit, baru 2 jam setengah. Itu kalau zikirnya 12 menit. Kalau cuma 3 kan kali nyampe. Makanya di luar ibadah mahdoh lebih banyak kesempatan untuk meraih nilai ibadah itu. Kayak tadi kita nyari rezeki yang halal, kerja dari pagi berangkat jam 7 sampai jam 5. Itu kan lumayan, 8 jam kita ibadah. Dan gak berasa. Makanya sebelum berangkat kita niatin, saya berangkat kerja untuk menjalankan perintah Allah gitu. Diniatin. Jadi beribadah. Ketika ngobrol sama teman kita niatin untuk menjalin silaturahmi, karena silaturahmi diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka ngobrol sama temennya jadi ibadah. Bercanda sama bini, ngobrol sama bini sama anak, kita niatin karena diperintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita harus mempergauli keluarga kita dengan baik. Kan jadi bernilai ibadah jadinya.
Maka dibanding yang ibadah mahdoh, kesempatan untuk meraih nilai ibadah lebih banyak di ibadah yang ghair mahdoh. Cuma memang selama ini kita lupa tuh dilihatin ke situnya. Ngumpul sama temen ya sekedar ngumpul aja. Belum lagi ntar awalnya lempeng, lama-lama ngomongin orang kan gitu. Yang harusnya beribadah malah bikin dosa kan gitu. Makanya begitu Ustaz. Kalau cuma sekedar ibadah mahdoh sangat terbatas. Lagian kayak kita zikir 1 jam 2 jam memang pada kuat apa? Kalau istighosah aja masih ngakal mulu. Datang jam 12 kan gitu. Apa sih Bang Andi? Coba kalau ngobrol sama temen, jangankan sampai 1 jam, jangankan cuma 2 jam. Dari sore sampai subuh kuat. Kuat kalau ngobrol. Makanya saat seperti itu niatin. Kita ngobrol sama temen, yang pertama niatnya silaturahmi, karena silaturahmi diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, bikin seneng teman kita, karena idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati teman kita, itu pun termasuk sedekah, ibadah. Nyeneng-nyenengin temen, daripada sendirian dia bengong mulu, yang ada malah ngeluh mulu, udah. Itu lebih besar usaha kesempatannya. Makanya lebih banyak ibadah yang ghair mahdohnya dibanding ibadah mahdoh. Ya apapun caranya, mau itu pakai ibadah mahdoh, mau itu pakai ibadah ghair mahdoh, yang penting dari 24 jam yang Allah kasih buat kita, lebih banyak yang bernilai ibadah dibanding yang nilainya sia-sia. Begitu Ustaz. Makanya dibanding ngobrolin ngalor ngidul kan mendingan kita bahas kemarin pas pengajian bahasanya apa. Lagi kumpul-kumpul mendingan kita bahas masalah bisnis, masalah usaha. Ya emang ada nilainya, ada manfaatnya gitu, dibanding cuma ngobrolin ngalor ngidul doang. Itu pun ngobrol ngalor ngidul pun kalau niatnya nyenengin temen masih tetap bernilai. Daripada kalau sendiri ngeluh aja, hidup gini amat ya, kemana susah amat sih, daripada sendirian ngeluh aja. Udah bercanda sama temen. Hah? Sama bini dah main kitikan kayak main garot-garotan kayak. Kalau buat penuh nggak bisa ya? Hah? Kalau buat penuh 24 jam nggak bisa. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Paling nggak lebih banyak kayak gitu. Yang minimal kalaupun belum bisa full 24 jam bernilai ibadah, minimal banyakkan ibadahnya dibanding kosongnya gitu. Jangan sampai banyakkan kosongnya. Kan kalau kayak yang anak muda loh, kerjaan kagak punya, bini kagak ada kan gitu. Udah ujungnya di rumah rebahan tidur, makan tidur kan begitu doang kerjaannya. Minimal ya lebih banyak waktu yang bernilai ibadahnya dibanding yang kosongnya, yang sia-sia. Itu Ustaz. Nah, kalau bisa ya 24 jam. Gimana kalau tidur? Ya sebelum tidur wudu dulu, baca ayat kursi dulu, baca kuliah dulu, kulhu, al-falaq, an-nas. Kalau kita tertidur dalam keadaan berzikir, maka selama kita tidur nilainya zikir semua. Hah? Apaan? Mati. Iya. Sampai dia bangun itu nilainya ibadah semua. Makanya kita dianjurin tuh sebelum tidur ya udah baca kuliah dah. Kuliah ayyuhal kafirun 21 sampai ke pulusan gitu. Hah? Jadi tidurnya pun bernilai ibadah gitu.
Atau diniatin dah, saya niat tidur biar besok pagi ngajar seger, biar besok pagi kerjanya seger, semangat. Itu pun tidurnya bernilai ibadah gitu. Bisa 24 jam, saya bilang gak bisa. Cuma selama ini kita nggak ngeh ke sono, tidur ya tidur aja. Makan ya makan aja. Hah? Disiasati. Kayak Bang Ipul kalau malam-malam suka pergi keluar, ya udah niatin aja jangan nyenengin bini, udah begitu. Jadi ada nilainya, jadi yang gak cuma sekedar keliling-keliling doang. Hah? Idza aroda, itu udah jelas Ustaz itu. Jadi tadi ya, emang lebih banyak pasti itu, pasti lebih banyak ibadah gue mahdonya dibanding ibadah mahdoh. Makanya sampai Rasul sendiri bilang ajaban lil mu'mini inna kulla amrohu hasanatun. Saya itu kagum dengan orang-orang mukmin karena semua perbuatannya bernilai kebaikan. Jangankan sampai istilahnya dia ibadahnya, sampai hal-hal yang mubahnya pun bernilai baik. Dia mandi niatannya biar sholat enggak gerah gitu. Biar sholatnya seger. Dia makan biar tanpa sholat kuat gitu. Ya kalau makan itu kita baca bismillah itu kan udah diniatkan untuk ibadah kuat. Itu termasuknya. Beda mengaji. Beda bismillah, beda niat. Kalau bismillah memang diperintahkan, setiap kita mau ngapain aja diperintahkan untuk mengucapkan bismillah. Tapi niat lain lagi, harus diniatkan. Saya niat makan untuk menambah kekuatan ibadah. Diniatin dalam hati cukup aja. Biar ntar sholatnya kagak mikirin makan begitu. Diniatin. Beda bismillah sama niat beda. Lah, ngapain laptop saya? Baru 1:30. Ya. Woi. Ya. Ya. Udah tuh, jelas ya? Yang penting jangan sampai banyakkan waktu yang terbuang sia-sia. Karena Allah menciptakan kita tujuannya untuk beribadah, untuk ingat kepadanya. Bukan cuma sekedar buat ngerjain hal yang sia-sia, bukan cuma sekedar buat main-main. Itu tujuan. Idza arada 'abdan li amrin hayya'ahu lahu. Apabila Allah menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu, hayya'ahu lahu, pasti akan diberikan bekal untuknya. Sampai minggu ya jajan. Apabila Allah menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu, pasti akan Allah berikan bekalnya. Bang Ipul pengen dijadiin kiai sama Allah, ya pasti dikasih bekalnya. Ustaz Satiri pengen dijadiin penceramah kondang, pasti dikasih bekalnya. Hah? Jadi apa? Bekalnya nggak ketahuan. Pasti itu. Sebaliknya orang yang pengen ditakdir sama Allah untuk jadi orang gagal, dikasih bekalnya. Bekal malas,
bekal pengen rebahan mulu gitu. Udah. Pokoknya setiap Allah menginginkan sesuatu dari hambanya pasti dikasih bekalnya. Orang kan biasa pengen yang baik-baik, tapi kadang-kadang kalau dapat tuh yang diharapkan. Tergantung kita ngartin baiknya apa mengaji. Tergantung. Karena lagi-lagi kita yakin bahwa semua yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini semuanya memiliki manfaat. Nggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Tergantung kita ngartin baiknya apa. Kayak misalkan saya punya adik bontot gitu. Dia nggak kayak yang lain dah, nggak punya undangan, nggak ngajar majlis di mana-mana, nggak ngajar sekolahan. Cuman dengan dia seperti itu jadi bisa nemenin Umi tiap hari, ngelayanin Umi di rumah gitu. Nah kan abang-abangnya gak ada yang bisa begitu, dia doang gitu. Meskipun kelihatannya kok beda sendiri, tapi dia pun punya manfaat gitu. Makanya tergantung kita ngelihatnya, ngartin baiknya itu seperti apa. Kalau semua jamaah majlis zikir Nurul Asrar ustad semua, lah kagak minum kopi ngaji. Nggak ada yang ngangkutin piring kalau habis makan, nggak ada yang gulungin karpet habis ngaji. Ustad semua gitu. Makanya tergantung kita ngartiin baiknya seperti apa. Semua orang punya nilai baik gitu. Bukan berarti kita artiin baik itu jadi pengusaha sukses, jadi kiai besar, punya perusahaan, jadi orang kaya. Nggak mesti begitu. Orang yang susah sekalipun dia tetap punya nilai baik. Alhamdulillah dengan ada yang susah, dengan adanya orang miskin, dia butuh duit, kita pengen ngebangun, ada tukangnya, kan gitu. Nah kalau semua orang kaya semua, ngapain jadi tukang? Capek-capek doang, duit banyak gitu. Jadi semuanya punya nilai baik. Dan itu semua sudah diberikan bekalnya oleh Allah. Ada yang dikasih kecerdasan, ada yang dikasih kekuatan. Oh dia nih kagak cerdas nih, dikasihnya kekuatan. Iya sih kalau masalah pelajaran susah nangkepnya, tapi kalau buat pegawai gitu. Biar kata semen 2 sak, dia liatin doang. Gitu Pak Haji. Pasti diberikan bekalnya tuh. Jadi tergantung kita ngartin baiknya itu seperti apa. Makanya lagi-lagi inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai oleh Allah itu takwanya, bukan pinternya, bukan kayanya, bukan banyak duitnya, bukan sukses usahanya, bukan. Tapi dinilai takwanya. Makanya tukang becak ya bisa, kuli bangunan ya bisa, tukang kopi kelilingnya bisa, karena yang dinilai takwanya. Makanya kadang-kadang kita emang ngartiin sukses, ngartiin baik itu cuma kalau yang ilmunya banyak, ngajar punya murid ratusan, duitnya banyak, usahanya maju, dagangannya laris. Kadang-kadang kita ngartiin nilai baiknya di situ. Sehingga orang-orang yang miskin, yang kerja jadi kuli, jadi tukang ojek, itu nggak kita lihat. Makanya kalau dulu gue nyontohinnya, ya kita ini kayak motor aja. Motor biar kata mesinnya sehat banget,
gitu, rangkanya kuat tapi nggak ada pentilnya, nggak bisa jalan. Pentil kan kecil banget pentil. Gitu. Tapi dia pun memiliki peran di situ. Jangan mentang-mentang gara-gara gua bisa jalan kata mesin, itu nggak begitu. Nah kalau nggak ada pentil, bannya kempes, nggak ada anginnya, nggak bisa jalan. Pentil. Ya kan sama-sama tulisannya, begitu-begitu juga tulisannya. Cuma kalau pentil mah yang nyebut orang Medan, orang Batak gitu, jadi pentil. Salah ya, bukan pentil ya. Kalau pentil mah bukan di motor kita. Betul. Jadi begitu dia. Tergantung kita mengartikan nilai baiknya itu. Memang kadang-kadang kita ngukurnya ke situ sih. Kita nilai bahwa yang namanya kesuksesan itu ya tadi punya ilmu banyak, punya duit banyak, jadi orang kaya gitu. Kadang-kadang kita nilainya begitu. Padahal semua yang Allah ciptakan enggak ada yang sia-sia. Bahkan tadi hal-hal yang kecil itu pun bernilai dan pasti diberikan bekalnya oleh Allah. Tahu sih Popi tahu aja. Hadza syai'un yata'allaqu bil ma'ani la bisuwari. Ini sesuatu yang berkaitan dengan makna, dengan batin, la bisuwari. Bukan hanya dengan tampilan luar, bukan hanya dengan zahirnya saja. Idza tamma li'abdin ma zukirtu atau zukirat boleh ya. Kalau zukirtu nanti domir anaknya balik ke tuan saya. Idza tamma li'abdin ma zukirat sahha zuhduhu fid dunya wal akhirati wa ma siwal maula. Idza tamma li'abdin ma dzukirat, apabila telah sempurna apa yang telah disebutkan pada diri seseorang, soha zuhduhu fid dunya wal akhirati wa ma siwal maula, menjadi sahlah zuhudnya terhadap dunia, akhirat, dan apa yang selain Tuhannya. Kalau dia sudah bisa menyusun dan mengatur perbuatannya selama 24 jam dan sudah bisa mengikhlaskan apa yang dia kerjakan, maka sahlah zuhudnya terhadap dunia dan akhirat dan apa yang selain Tuhan. Kalau sudah bisa itu, yang bikin kita selama ini masih banyakkan buang-buang waktunya, banyak ngerjain hal yang sia-sia, karena kita belum bisa zuhud terhadap dunia. Masih seneng main-main, masih suka seneng-seneng gitu. Pokoknya ngerjain hal-hal yang gak ada manfaatnya,
Penyebabnya apa? Karena kita belum betul-betul bisa zuhud terhadap dunia. Masih suka ngikutin nafsu kita, masih suka ngikutin kepengenan kita. Makanya ayo mulai dari sekarang kita atur tuh jadwalnya, kita susun yang rapi. Pokoknya malam Rebo, malam Jumat, malam Senin itu udah jadwal tetap, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Diatur tuh. Kadang-kadang masih kalah aja ya, masih kalah. Taji'uhus sihatu yaji'uhul malaku atau maliku boleh, maliku. Kalau maliku berarti mulku. Yaji'uhul mulku was-sultanatu wal imaratu. Akan datang kepadanya pengesahan dari Allah. Akan datang kepadanya kerajaan dan kekuasaan serta pemerintahan. Dia sudah sah menjadi hamba Allah yang sejati. Dia akan diberikan kerajaan dan kekuasaan serta diberikan wewenang untuk memerintah. Tahu saya, jadi raja. Bang Adi, jelas itu dah. Jadi raja. Ya minimal raja ojek. Raja di keluarga. Raja untuk dirinya sendiri. Karena dia udah nggak bisa diatur oleh nafsunya. Dia yang memerintahkan nafsunya, bisa menundukkan nafsunya, menundukkan kepengenannya. Dia yang menjadi penguasa di dirinya. Tasiru lurratuhu atau dzarratuhu jabalan, kitratuhu bahron, kaukabuhu qamarun, wa qamaruhu syamsan, qaliluhu katiran, mahwuhu wujudan, fana'uhu baqo'an, taharrukuhu tabatan, ta'lu syajaratuhu wa tashmahu ilal arshi, asluha ilal tharo, wa yazillu agsanuha ad-dunya wal akhirata. Panjang. Kita potong dulu. Tasiru dzarratuhu jabalan, biji sawinya akan menjadi gunung. Biji sawi saja, dzarrahnya akan menjadi gunung. Tetesannya akan menjadi lautan. Bintangnya menjadi bulan. Bulannya menjadi matahari. Sedikitnya menjadi banyak. Ketiadaannya menjadi ada. Fananya menjadi kekal. Gerakannya menjadi tetap. Ayo dah tanya dah tuh.
Paham tuh Ustaz? Udah jelas itu? Kalau ngajuan udah cukup itu? Nggak perlu ditambahin lagi. Bagi pun. Udah itu jelas. Ini mah antara diem kagak paham. Orang kalau diinginkan oleh Allah untuk menjadi sesuatu, pasti akan disiapkan bekalnya. Selain dia diberikan pengesahan, diberikan kerajaan, yang tadinya dia cuma punya biji dzarrah itu jadi gunung. Ilmunya tadinya cuma sedikit jadi banyak. Yang tadinya ilmunya cetek jadi dalam. Yang tadinya cuma setetes jadi lautan. Kayak Nabi Daud. Nabi Daud kan lagi sebelum ngikut perang bareng sama Raja Tolut buat ngalahin Raja Jalut kan masih bocah. Udahnya bocah kuruk lagi kan, bocah angon. Begitu bisa ngalahin Raja Jalut. Raja Jalut tahu kan Raja Jalut. Kita bisa nyebutnya versi baratnya sih ya. David versus Goliat begitu. Jalut. Begitu ngalahin Raja Jalut, Nabi Daud diangkat menjadi raja karena dibagi wilayah kekuasaan sama Raja Tolut, langsung sama Allah dibikin wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Ilmunya digebrokin, langsung paham apa aja. Yang kedua wal jismi, badannya langsung gede, tinggi, keker semuanya. Karena emang pengen diangkat jadi raja dunia lagi. Tadinya ilmunya dikit langsung dikasih ilmu yang melimpah. Badannya yang tadinya kecil kurus langsung dibikin gede, tinggi, keker. Agak urut bagi pul, kalau raja urut mah agak urut. Apaan? Agak serem. Kalau saya dulu pesan begitu, Buya, lo kalau pengen jadi kiai, kudu punya 4G. Yang paling pertama gede badannya dulu. Karena kiai kalau kuruk ada urut. Kuruk. Ya kiai kuruk amat kemana? Orang makan. Makanya yang pertama kiai kudu gede badannya. Yang kedua gede ilmunya. Yang ketiga gede hartanya. Yang keempat baru gede wibawanya. Baru jadi kiai. Kata Buya dulu gitu. Kalau kata Ustaz sendiri lagi. Kalau masih atu, masih ustad. Masih mamang. Kalau udah 2 baru ustad, 3 baru kiai, kalau 4 baru Buya. Apa itu? Lah offset 5 lah. Emang beda dikit. Kalau Abuya mah A-nya di awal, kalau Buaya A-nya di tengah. Nah di situ ya. Ada badannya yang tadinya kecil langsung dibikin gede. Itu artinya tasyiru dzarratuhu jabalan. Yang tadinya tenaganya kecil karena emang Allah pengen dia jadi pekerja keras, dikasih kekuatan yang segede gunung. Kalau yang tadinya ilmunya sedikit, begitu Allah tentukan inginkan dia jadi kiai besar, dikasih ilmu yang banyak.
Yang tadinya sinarnya redup-redup kayak bintang, kelap-kelip doang dibikin kayak bulan. Yang tadinya cuma kayak bulan cahayanya dibikin kayak cahaya matahari, terang. Kalau kita kan masih kayak kunang-kunang cahayanya. Yang tadinya nggak terkenal, mahun, nggak dianggap, jadi wujudan, jadi ada, dikenal orang, dihormatin orang. Yang tadinya fana jadi bako, kekal, sampai udah meninggal masih diingat namanya kekal. Ta'lu syajaratuhu, tumbuh pohonnya, wa tashmahu ilal arsy, dan menjulang sampai arsy, asluha ila taro, akarnya menghunjam ke lapisan bumi paling bawah, wa yazillu agsanuha ad-dunya wal akhirata, dan cabang-cabangnya serta daun-daunnya menaungi dunia dan akhirat. Dah ujung 2. Mana titiknya ini? Iya paham. Dikasih alarm aja. Mahadhil agson, apa cabang-cabang ini, cabang dan daun ini yang sampai begitu rindangnya menaungi dunia dan akhirat. Al-hukmu wal ilmu, yaitu hukum yang terdapat dalam Al-Quran, wal ilmu, dan ilmu pengetahuan. Itulah cabang-cabang yang bisa menaungi dunia dan akhirat. Dan sebelum saya tutup, kalian yang mau nambahin? Sudah sendiri paham. Apa? Pak Guru, Pak Guru? Cukup. Pak Ketua? Cukup. Pengajuman? Baik, tugas kita satu ya, istiqnaful amal, mengatur waktu-waktu kita agar semuanya dari 24 jam yang Allah kasih ke kita bernilai ibadah. Itu tugas kita tuh. Kalau udah bisa seperti itu, diiringi dah wal ikhlasi fi, mengikhlaskan semua yang kita kerjakan. Karena itulah perintah yang Allah berikan buat kita. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Dan kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.